Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Provisi dan Kontingensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayang Marwan Daud dengan NIM 200302096. Rekan saya Ramdhani Sifa Usada dengan NIM 200302075. Salsa Birat Trisania Agustin dengan NIM 200302092. Dan yang terakhir Nia Zainia dengan NIM 200302098. Baiklah, kita mulai saja presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah apa itu provisi? Provisi adalah kewajiban yang belum pasti waktu dan jumlahnya. Dilaporkan sebagai current or non-current liability. Contoh provisi adalah satu, kewajiban terkait dengan legitasi hukum, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi, kerusakan lingkungan. Pengakuan provisi yaitu perusahaan mengakui beban dan kewajiban yang terkait provisi hanya jika 3 kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan mempunyai kewajiban saat ini akibat dari peristiwa yang lalu. Dan yang kedua, kemungkinan bahwa arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang ketiga, perkiraan yang dapat diandalkan dapat membuat untuk jumlah kewajiban. Contoh pengakuan perkiraan yang dapat diandalkan dari jumlah kewajiban dapat ditentukan yaitu fakta garansi. Fakta perusahaan Santos memberikan jaminan kepada pelanggannya terkait dengan penjualan produk kelistrikannya. Garansi tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan besar lebih mungkin daripada tidak bahwa akan ada beberapa klaim berdasarkan jaminan. Pertanyaannya, apakah Santos harus mengakui pada tanggal laporan posisi keuangan suatu provisi untuk biaya garansi yang belum diselesaikan? Analisisnya yaitu 1. Garansi adalah kewajiban yang saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Peristiwa yang mengikat di masa lalu yaitu penjualan produk dengan jaminan yang menimbulkan kewajiban hukum. Dan yang kedua, jaminan menghasilkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat dalam penyelesaian. Kemungkinan besar akan ada beberapa klaim yang terkait dengan jaminan ini. Selanjutnya, kewajiban konstruktif yaitu kewajiban yang berasal dari tindakan perusahaan. Yang pertama, dengan praktek masa lalu, kebijakan yang diterbitkan atau pernyataan spesifik perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan yang kedua, akibatnya, perusahaan telah menciptakan harapan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Perkiraan dapat diandalkan dari jumlah kewajiban dapat ditentukan, yaitu pengembalian dana. Fakta, Christian Dior, FRA memiliki kebijakan untuk mengembalikan uang pembelian kepada pelanggan yang tidak puas. Meskipun tidak ada kewajiban hukum yang melakukannya, kewajiban pengembalian uang secara umum diketahui. Pertanyaannya yaitu, haruskah Christian Dior mencatat ketentuan untuk pengambilan uang ini? Analisis. Yang pertama, pengembalian uang adalah kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu penjualan produk. Penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif karena perilaku toko telah menciptakan harapan yang sah dari pelanggannya bahwa toko mengembalikan uang pembelian. Dan yang kedua, pengembalian dana mengakibatkan arus keluar sumber daya dalam penyelesaian. Besar kemungkinan sebagai barang dikembalikan untuk pengembalian dana. Contoh pengakuan estimasi yang andal atas jumlah kewajiban dapat ditentukan. Gugatan. Fakta, pada tanggal 30 November 2011, asumsikan bahwa seseorang karyawan mengajukan tuntutan hukum senilai 1 juta rupiah terhadap Morrison Grosses atas kerugian yang diteritanya saat karyawan tersebut terpeleset dan mengalami cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kalah dalam gugatan, menempatkan kemungkinan kurang dari 50% pertanyaan. Haruskah Morrison mengakui ketentuan untuk klaim hukum pada 31 Desember 2011? Analisisnya yaitu
Meskipun peristiwa yang mewajibkan masa lalu telah terjadi, cedera yang mengarah pada pengajuan gugatan tidak mungkin atau lebih mungkin daripada tidak bahwa Morrison harus membayar ganti rugi apapun. Pelaporan provisi. Bagaimana sih provisi itu dilaporkan? Menurut IVRS, yaitu jumlah yang diakui harus estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Estimasi terbaik merupakan sejumlah perusahaan yang akan membayar untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Contoh pengukurannya yaitu manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan transaksi masa lalu atau serupa, diskusi dengan para pakar, dan informasi terkait lainnya. Garansi Toyota. Toyota mungkin menentukan bahwa 80% dari mobil yang tidak akan memiliki biaya garansi, 12% akan memiliki biaya yang cukup besar, dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam hal ini, dengan pembobotan semua hasil yang mungkin dengan probabilitas yang terkait, Toyota tiba-tiba nilai yang diharapkan untuk kewajiban garansi. Dan yang kedua, pengembalian uang Carrefour. Carrefour menjual barang, pengembalian kepada pelanggan untuk produk yang dijual dapat dilihat sebagai berbagai keberkesinambungan atas pengembalian dana. Dengan masing-masing titik yang rentang memiliki probabilitas yang sama terjadi. Dalam hal ini, titik tengah dalam kisaran dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian dana. Dan yang ketiga, gugatan notaris. Perusahaan-perusahaan besar seperti Novartis yang terlibat dalam isu litigasi banyak berhubungan dengan produk mereka, di mana kewajiban tunggal seperti gugatan yang diukur, hasil yang paling mungkin dari gugatan mungkin estimasi terbaik dari kewajiban. Pengukuran liabilitas harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang, peristiwa masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran biaya harus dipertimbangkan. Jenis-jenis umum provisi. Yang pertama, perkara pengadilan, kedua garansi, dan yang ketiga premi, 4 lingkungan, 5 kontrak memberatkan, dan yang terakhir restrukturisasi. Menurut IVRS, mewajibkan pengungkapan provisi dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, perusahaan tidak mencatat atau melaporkan dalam catatan kontingensi resiko umum yang melekat dalam operasi bisnis. Misalnya, kemungkinan perang, pemogokan, bencana tidak dapat diasuransikan, dan resesi bisnis. Provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban berhubungan dengan tertundaan atau terancam litigasi dan penilaian yang sebenarnya atau mungkin. Yang pertama, periode waktu di mana penyebab utama tindakan terjadi. Selanjutnya, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk membuat estimasi yang wajar mengenai jumlah kerugian. Sehubungan dengan gugatan yang tidak diajukan dan klaim serta penilaian yang tidak ditegaskan, perusahaan harus menentukan tingkat kemungkinan gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dapat diajukan dan probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Jika keduanya mungkin terjadi, jika kerugiannya dapat diperkirakan secara wajar, dan jika penyebab tindakan tersebut bertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus memperoleh kewajiban. Selanjutnya yaitu provisi garansi. Provisi garansi adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk menjamin atas kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja sebuah produk. Jika besar kemungkinan bahwa pelanggan akan mengklaim atas garansi dan perusahaan cukup dapat memperkirakan biaya yang terlibat, perusahaan harus mencatat beban. Ada dua metode dasar akuntansi garansi. Yang pertama adalah metode dasar kas. Beban garansi diakui pada saat terjadi karena tidak mungkin diakui sebagai kewajiban atau tidak dapat diestimasi secara handal untuk menentukan jumlah kewajiban. Yang kedua, metode akrual. Biaya garansi diakui pada saat terjadi penjualan. Metode ini yang paling umum. Biaya garansi dihubungkan dengan penghasilan yang bersangkutan. Contohnya,
PTX memberi garansi 2 tahun atas produknya yang dijual pada tahun 2010. Pada tahun itu menghabiskan $70.000 melayani klaim garansi. Pada akhir tahun diperkirakan bahwa tambahan $400.000 akan digunakan di masa depan untuk melayani klaim garansi yang berhubungan dengan penjualan 2010. Jurnalnya untuk mencatat atas pengeluaran $70.000, beban garansi pada debit dan kas pada kredit senilai $70.000, dan jurnal penyesuaian pada 31 Desember yaitu beban garansi pada debit dengan nominal $400.000 dan utang garansi pada kredit dengan nominal $400.000. Selanjutnya yaitu premi dan kupon. Perusahaan harus bertanggung jawab atas biaya premi dan kupon sebagai biaya pada periode penjualan. Akuntansinya, estimasi jumlah premi yang beredar memperkirakan bahwa pelanggan akan hadir untuk menebus premi. Untuk pencatatannya, biaya premi atau kupon pada debit dan kewajiban premi atau kupon pada kredit. Contohnya, Fluffy Cake Mix Company menawarkan kepada pelanggannya mangkuk besar yang tidak bisa pecah dengan imbalan 25 sen dan 10 tutup kotak. Mangkuk pencampur biaya Fluffy Cake Mix Company senilai 75 sen dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menebus 60% dari box tops. Penawaran premium dimulai pada bulan Juni 2011 dan menghasilkan transaksi yang di jurnal di bawah ini. Fluffy Cake Mix Company mencatat pembelian 20.000 mangkuk pengaduk sebagai berikut. $20 dikali 75 sen sama dengan $15.000. Jurnalnya, persediaan premi panci pada debit dengan nilai $15.000 dan kas pada kredit dengan nilai $15.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penjualan 300.000 box adonan kue seharga 80 sen adalah $300.000 dikali 80 sen sama dengan $240.000. Jurnalnya, kas pada debit dan penjualan pada kredit dengan nilai $240.000. Fluffy mencatat penebusan aktual 60.000 tutup kotak, penerimaan 25 sen per 10 tutup kotak, dan pengiriman mangkuk pencampur sebagai berikut. Kas 1.500 dengan perhitungan 60.000 dibagi 10 dikali 0,25 sen. Beban premi pada debit juga dengan nilai $3.000 dan persediaan mangkuk adonan senilai 4.500 pada kredit dengan perhitungan 60.000 dibagi 10 dikali 0,75 sen. Terakhir, Fluffy membuat jurnal penyesuaian akhir periode untuk estimasi kewajiban atas penawaran premium yang belum dibayar atau box tops sebagai berikut. Beban premi senilai 6.000 pada debit dan kewajiban premi senilai 6.000 pada kredit. Dengan perhitungan, total box top terjual pada tahun 2011 senilai $300.000. Total estimasi penukaran 60% $180.000. Box top ditebus pada tahun 2011 $60.000, perkiraan penebusan di masa mendatang $120.000. Biaya estimasi klaim terutang perhitungannya $120.000 dibagi 10 dikali 0,75 sen dikurangi 0,25 sen sama dengan $6.000. Selanjutnya yaitu provisi lingkungan. Sebuah perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah liabilitas. Peristiwa yang menimbulkan kewajiban. Contoh kewajiban hukum yang ada yang membutuhkan pengakuan kewajiban termasuk, namun tidak terbatas pada penonaktifan nuklir, pembongkaran, restorasi, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan, dan biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Selanjutnya pengukuran. Sebuah perusahaan awalnya mengukur kewajiban lingkungan pada estimasi terbaik dari biaya masa depan. 2. Pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat kewajiban lingkungan, perusahaan menyertakan 1. Biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah tercatat aset jangka panjang terkait dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ramdhani Shifa Usaada.
Contoh ilustrasi. Pada tanggal 1 Januari 2010, perusahaan minyak Wildcat mendirikan anjungan minyak di Teluk Meksiko. Wildcat secara hukum diwajibkan untuk membongkar dan melepas platform di akhir masa manfaatnya, yang diperkirakan akan memakan waktu 5 tahun. Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya $1 juta. Berdasarkan tingkat diskon 10%, nilai wajar kewajiban lingkungan diperkirakan $620.920 atau $1 juta dikali 62.092. Wildcat mencatat kewajiban ini pada Januari 2011 sebagai berikut. 1 Januari 2011, jumlahnya adalah platform pengeboran pada liabilitas lingkungan senilai $620.920. Selama umur aset, Wildcat mengalokasikan biaya penghentian aset ke beban. Dengan menggunakan metode garis lurus, Wildcat membuat entry berikut untuk mencatat beban ini. Desember tanggal 31 tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Jumlahnya adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi senilai $124.184. Selain itu, Wildcat harus menambahkan beban bunga pada setiap periode. Wildcat mencatat beban bunga dan peningkatan terkait kewajiban lingkungan pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Jumlahnya adalah beban bunga pada liabilitas lingkungan senilai $62.092. Pada 10 Januari 2016, Wildcat membuat kontrak dengan Reclaimers untuk membongkar platform dengan harga kontrak $995.000. Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian kewajiban. Pada tanggal 10 Januari 2016, jumlahnya yaitu liabilitas lingkungan senilai $1 juta, pada keuntungan atas penyelesaian liabilitas lingkungan senilai $5.000, dan pada kas $995.000. Provisi kontrak memberatkan. Biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih terkecil untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah dari 1. Biaya pemenuhan kontrak atau kompensasi atau denda yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Smartport beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang disewanya dan membayar sewa bulanan. Smart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas lain, namun sewa fasilitas lama berlanjut hingga 3 tahun ke depan. Sayangnya, Smart tidak bisa membatalkan sewanya dan juga tidak bisa menyewakan pabrik ke pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak yang berat ini adalah €200.000. Dalam hal ini, Smart membuat entry berikut. Kerugian sewa kontrak pada liabilitas kontrak sewa senilai $200.000. Asumsikan fakta yang sama seperti di atas untuk contoh Smart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah €200.000. Namun Smart dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar €175.000. Dalam hal ini, Smart harus mencatat pertanggungjawaban sebagai berikut. Kerugian kontrak sewa pada liabilitas kontrak sewa senilai $175.000. Provisi restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material baik yang pertama ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan, yang kedua atau cara bisnis itu dijalankan. Perusahaan diharuskan untuk memiliki rencana formal rinci untuk restrukturisasi dan telah meningkatkan ekspektasi yang valid kepada mereka yang terkena dampak implementasi atau pengumuman rencana tersebut.
IFRS memberikan panduan khusus terkait biaya dan kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari provisi restrukturisasi. Biaya yang dimasukkan atau langsung implementasi, biaya pemutusan hubungan kerja secara langsung pada restrukturisasi, biaya terminisasi kontrak seperti denda penggantian sewa, provisi kontrak memberatkan, biaya yang tidak dimasukkan, investasi dalam sistem baru, rendahnya pemanfaatan fasilitas, biaya pelatihan atau penempatan staf, biaya untuk memindahkan aset atau operasi, biaya administrasi atau pemasaran, alokasi overhead perusahaan, biaya operasi masa depan yang diharapkan atau kerugian operasi yang diharapkan, kecuali biaya yang terkait dengan kontrak memberatkan. Penutupan divisi. Pada tanggal 12 Desember 2011, Dewan Rodea memutuskan untuk menutup sebuah divisi yang membuat panel surya. Pada tanggal 20 Desember 2011, program terperinci untuk menutup divisi disetujui oleh Dewan Direksi. Surat dikirim ke pelanggan yang memperingatkannya untuk mencari sumber alternatif pemberitahuan pasokan dan pemutusan hubungan dikirim ke staf divisi tersebut. Rodea memperkirakan kemungkinan besar akan menyebabkan biaya restrukturisasi sebesar 500.000 euro. Pertanyaannya, haruskah Rodea melaporkan rehabilitasi restrukturisasi jika perusahaan memiliki biaya terkait dengan restrukturisasi? Analisisnya yang pertama, kewajiban masa lalu bagi Rodea adalah komunikasi keputusan kepada pelanggan dan karyawan yang menimbulkan kewajiban konstruktif pada tanggal 31 Desember 2011. Karena hal tersebut menciptakan harapan yang valid bahwa divisi tersebut akan ditutup. Yang kedua, arus keluar sumber daya dalam penyelesaian besar kemungkinan akan timbul dari dapat diperkirakan dengan andal. Kesimpulannya, provisi diakui pada tanggal 31 Desember 2011 untuk estimasi terbaik dalam penutupan divisi ini. Dalam hal ini, 500.000 euro. Asuransi diri. Asuransi diri bukanlah asuransi, melainkan asumsi resiko. Ada sedikit pembenaran teoritis untuk pembentukan kewajiban berdasarkan biaya hipotesis untuk biaya asuransi. Kondisi akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya peristiwa. Sebuah perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi dari awal sampai akhir saldo untuk setiap kelas utama provisi. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Ada dua tambahan. Yang pertama, ketentuan harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan. Lalu yang kedua, ada pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus disediakan. Kemudian ada liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena memang demikian kemungkinan kewajiban belum dikonfirmasi. Kewajiban kini yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan, atau kewajiban kini yang tidak dapat dilakukan estimasi kewajiban yang andal. Berikut adalah pedoman liabilitas kontingensi. Dalam praktiknya, presentasi untuk hampir pasti dan jatuh kemungkinan bisa saja berbeda dengan presentasi yang disajikan di sini. Selanjutnya ada aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi tipikal adalah yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, bonus. Lalu yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Lalu yang ketiga, kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Lalu ada pedoman liabilitas kontingensi. Dalam praktiknya, persentase untuk hampir pasti dan jauh kemungkinan bisa saja berbeda dengan presentasi yang disajikan di sini. Aset kontingensi diungkapkan ketika harus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin terjadi atau lebih mungkin terjadi.
Berikut penyajian liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada analisis liabilitas jangka pendek. Perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang sangat penting karena memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan. Likuiditas terkait liabilitas adalah waktu yang diharapkan belum berlalu pembayarannya. Dengan kata lain, liabilitas yang harus dibayar dalam waktu dekat adalah liabilitas jangka pendek. Perusahaan lebih mampu menahan kurs keuangan buruk. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada. Selanjutnya ada rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada ACITES rasio. Beberapa analisis menyukai ACITES atau rasio cepat atau quick ratio yang berkaitan dengan jangka pendek dengan kas jangka pendek dan piutang. Rumusnya yaitu ACITES rasio sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang neto, kemudian dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.